warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Mardanis SPD. Saya mengajar di SDIT Atorik Muhammadiyah Dumai. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang pertama, yaitu di kelas 6 tema 3 subtema 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu ajukan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat lampu merah di simpang 4 jalan raya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Warna apa saja yang terdapat di lampu merah tersebut? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Warna merah, warna kuning, hijau. Pernahkah kalian jumpai salah satu lampu merah tersebut mati? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa penyebab salah satu lampu tersebut mati? Karena lampu listrik yang mati. Karena lampunya rusak, Bu. Karena salah satu dari kabelnya putus, Bu. Baiklah anak-anak ibu, jadi dari beberapa pertanyaan yang ibu ajukan, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi hari ini kita mulai dengan pembelajaran IPA. Ibu telah mengirimkan PowerPoint pada WA kalian masing-masing beserta dengan video pembelajaran tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Alat-alat yang digunakan yang pertama adalah saklar. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Yang kedua, kita menggunakan kabel listrik. Yang ketiga, kita menggunakan baterai. Yang keempat, kita menggunakan lampu. Rangkaian listrik itu ada 3 macam. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Bisa anak ibu lihat, ini contoh adalah rangkaian seri. Ya, dia tidak ada cabang. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Bisa anak ibu lihat, ini adalah contoh rangkaian paralel. Baik anak-anak ibu, sekarang kita buka video pembelajaran tentang merangkai atau rangkaian listrik sederhana. Halo semua, bertemu lagi di YouTube channel Suka Belajar. Hari ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan bahan-bahan berikut ini. Ada kardus, selotip atau kita juga bisa gunakan lakban, gunting, kabel berukuran 1 meter, saklar, seperti ini saklarnya, 2 buah bohlam kecil, 2 buah dudukan bohlam, dan 2 buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, dan bagi kabel menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Lalu ambil salah satu kabel, gunting bagian ujung kabelnya, jangan sampai habis ya. Lalu putar, agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan tembaganya saja. Seperti ini. Lakukan pula dengan ketiga kabel lainnya. Jika sudah, kita ambil dudukan bohlam, masukkan bohlam ke dalam dudukannya dengan cara diputar dan pastikan posisinya kuat dan lampu tidak bergerak-gerak ya.
Lalu kita masukkan bagian kabel ke dalam dudukan lampu dengan cara seperti diputar. Lakukan pula dengan sisi satunya. Oke, sekarang kita butuh satu kabel yang sudah dibuka penutupnya dan masukkan ke dalam saklar. Satukan ketiga ujung kabel dengan cara diputar. Oke, selanjutnya kita siapkan lagi kabel dan gunting bagian ujungnya agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan bagian tembaganya. Satukan ketiga kabel dengan cara diputar. Hati-hati karena mungkin ini bisa menusuk tangan kalian ya. Selanjutnya perhatikan baterai yang mana kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif. Tekatkan dengan menggunakan selotip atau lakban dengan tujuan agar baterai ini dapat stabil dan tidak berubah-ubah posisinya. Lalu kita gunting dan tempelkan bagian ujung kabel pada sisi positif dan negatifnya. Ya, dapat menyala ya. Kita juga bisa rekatkan kembali dengan menggunakan selotip atau lakban. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel ini masih tetap menyala meskipun lampu lainnya dimatikan. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik seri dengan bahan-bahan yang masih sama, ada gunting, selotip, baterai, saklar, dan juga kabel beserta bohlam dan dudukannya. Kita satukan bagian kabel, lalu kita hubungkan dengan memasukkan bagian saklarnya ke dalam kabel. Nah, kita rekatkan kembali bagian baterainya, ujung positif bertemu dengan kutub negatif. Nah, dapat menyala. Namun cahaya lampu yang dihasilkan tidak terlalu terang dibandingkan dengan rangkaian paralel yang tadi sudah kita buat. Seperti ini deh. Nah, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampunya kita matikan, maka lampu lainnya pun akan ikut mati. Nah, selanjutnya step terakhir kita rapihkan bagian rangkaian. Dari video yang telah kalian tonton, pertanyaan yang pertama, pada saat kalian membuat rangkaian listrik, ada salah satu lampu tersebut tidak hidup. Mengapa? Karena salah satu dari kabelnya terputus, Bu. Karena salah satu dari lampunya rusak, Bu. Karena aliran listrik tidak mengalir dengan baik. Tahapan berikutnya di sini, apakah kalian sudah menyiapkan alat-alat yang telah Ibu minta kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo tunjukkan alat-alat yang telah kalian siapkan. Kami dari kelompok 1 ingin membuat rangkaian listrik seri. Sudah ada bahannya. Yang pertama ada kabel ukuran kecil, dan kedua ada lampu berukuran kecil, yang ketiga baterai ukuran kecil, dan yang keempat sudah ada saklarnya. Kami dari kelompok 2 ingin membuat lampu rangkaian seri, yaitu bahannya kabel sedang, baterai sedang, dan lampu sedang. Kami dari kelompok 3 akan membuat rangkaian listrik dari bahan-bahan kabel besar, baterai besar, dan lampu yang besar. Setelah kalian menyiapkan bahan dan alat-alat yang berbeda di setiap kelompok, maka tugas kalian sekarang adalah yang pertama, anak ibu boleh membuat atau memilih salah satu rangkaian seri atau paralel sesuai dengan bahan dan alat yang terdapat di kelompoknya masing-masing. Yang kedua, ibu akan mengirimkan LKPD pada anak ibu. Pada saat pembuatan nanti, kalian ibu minta untuk mencatat keadaan lampu setiap 1 menit. Apakah keadaan lampu tersebut hidup, terang, mati, atau redup. Jadi dari hasil tadi akan kalian catat pada LKPD yang telah ibu siapkan. Kemudian ya, waktu akan ibu beri sekitar 50 menit dalam mengerjakan tugas tersebut. Baiklah anak-anak ibu, silahkan kalian bekerja sama dalam membuat praktek rangkaian listrik sederhana. Baiklah anak-anak ibu, apakah kalian mengalami kesulitan? Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu udah bisa membuat rangkaian seri dan paralel.
Ya, bagi anak-anak ibu yang kesulitan, mohon minta bantuan kepada orang tua, abang yang ada di rumahnya masing-masing. Sekarang coba kalian presentasikan hasil kerja kalian dengan menggunakan bola, lampu, baterai, dan kabel dengan ukuran yang berbeda. Kemudian juga kalian mempresentasikan hasil laporan bagaimana keadaan lampu per menitnya. Silahkan kelompok 1. Inilah hasil kerja sama kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama rangkaian listrik seri dengan menggunakan kabel kecil, lampu kecil, baterai kecil, dan berhasil. Dari hasil pengamatan kami, keadaan lampu pada menit 1 terang, pada menit 2 redup, pada menit 3 mati. Itulah hasil karya kami. Terima kasih. Kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama rangkaian listrik seri dengan menggunakan kabel sederhana, lampu sederhana, baterai sederhana, dan berhasil. Dari hasil pengamatan kami, keadaan lampu pada menit pertama terang, pada menit kedua redup, pada menit ketiga redup. Itulah hasil karya kami. Terima kasih. Kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama rangkaian listrik seri dengan menggunakan kabel besar, lampu besar, baterai besar, dan berhasil. Dari hasil pengamatan kami, keadaan lampu pada menit 1 terang, pada menit 2 terang, pada menit 3 redup. Itulah hasil karya kami. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama kalian, dan kalian juga telah mempresentasikan hasil laporannya. Dari hasil laporan yang kalian presentasikan itu kita buat catatan, ya, ada berbagai macam yang kalian peroleh dari kegiatan tersebut. Sekarang baiklah anak-anak ibu, perhatikan PowerPoint yang telah ibu sediakan. Dari hasil PowerPoint tersebut, ya, ibu ingin memberi pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa topik yang dibahas pada teks tersebut? Marconi, sang penemu radio. Sang penemu radio Marconi. Marconi, sang penemu radio. Yang kedua, informasi apa yang didapat dari teks tersebut? Marconi mulai mengembangkan sistem voltage rap tanpa kabel. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga mampu memancarkan sinyal hingga jarak yang semakin luas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, yaitu anak-anak ibu dapat membedakan rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Kemudian kalian juga dapat membedakan hasil percobaan kalian dengan menggunakan kabel, bola lampu, dan baterai yang berbeda-beda. Setelah itu kalian juga dapat menentukan apa isi teks eksplanasi yang terdapat pada teks tersebut. Apakah anak-anak ibu udah paham dengan materi kita pada hari ini, nak? Baiklah, anak-anak ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengulang materi pelajaran di rumahnya masing-masing. Kemudian kita akan bertemu materi berikutnya di minggu depan. Sebelum ibu tutup pelajaran pada hari ini, ada satu pertanyaan yang ingin ibu sampaikan sama anak ibu. Yang pertama, bagaimana keadaan lampu jika menggunakan kabel, lampu, dan baterai dengan ukuran yang berbeda-beda pada rangkaian campuran? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab untuk minggu depannya. Jadi anak-anak ibu bisa mencari jawabannya sekarang dan akan kita bahas untuk minggu depannya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung untuk kegiatan pada hari ini. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.